Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan. Saya dari kelas H semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah skripsi etnografi demi untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahida. Identitas skripsi yang akan saya review berjudul Proses Pembinaan Rohis di SMP Negeri 166 Jakarta, Penelitian Etnografi Pendidikan. Nama peneliti Nafisah Khairiyah, asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini diterbitkan pada tahun 2020. Selanjutnya kita masuk ke bab pendahuluan. Latar belakang, pertama ada permasalahan. Pada skripsi ini permasalahan yang terjadi adalah pertama, minat para siswa-siswi yang mengikuti kegiatan rohis di sekolah ini tidak begitu banyak. Para anggota rohis tidak lagi disuruh pergi ke masjid. Mereka sudah memahami kalau sudah waktunya azan, mereka sudah harus pergi ke masjid. Banyak di antara anggota rohis itu berpakaian sesuai dengan syariat Islam, mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang yang baru dikenalnya. Ketiga, para orang tua murid berterima kasih kepada para pembina rohis karena telah mendidik anak-anaknya dalam memahami pelajaran agama Islam di luar jam sekolah, dan diharapkan dapat memberikan pelajaran yang lebih agar bisa menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian atau mengangkat judul ini adalah pertama, untuk mengetahui proses pembinaan rohis di Sekolah Menengah Pertama Negeri 166 Jakarta pada kegiatan ekstrakurikuler rohis dengan menggunakan etnografi pendidikan Islam. Selanjutnya, mengetahui pembinaan lanjutan yang akan memberikan dampak lain pada siswa, serta diharapkan para anggota rohis bisa menjadi panutan baik di sekolah maupun di masyarakat. Pra penelitian pada skripsi ini saya mendapat pra penelitiannya itu terdapat pada halaman 4 sampai 5. Selanjutnya, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pada review skripsi yang saya teliti ini, Selanjutnya, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pada skripsi yang saya review ini, saya mendapatkan pertanyaan penelitian ada 1, kemudian tujuan penelitiannya ada 3. Pertanyaan penelitian yaitu bagaimana proses pembinaan rohis di SMP Negeri 6 166 Jakarta. Kemudian tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui proses pembinaan rohis di SMP Negeri 166 Jakarta. Kedua, untuk menambah khazanah keislaman yang ada pada saat ini. Ketiga, agar para masyarakat mengetahui semua pelatihan yang ada di dalam kegiatan rohis. Nah, menurut saya pada skripsi ini hanya terdapat satu pertanyaan dari penulis atau peneliti yang seolah-olah sedikit sekali aspek-aspek yang ingin diteliti. Dengan pertanyaan yang terlihat sedikit, jumlah informasi yang didapat juga akan kurang mendalam dan kurang detail. Sedangkan tujuan dari penelitian ini ada 3. Jadi sebaik-baiknya jumlah pertanyaan dan tujuannya harus sama, sehingga lebih tampak jelas maksud dari pertanyaan dan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Selanjutnya masuk ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pada skripsi yang saya review ini terdapat 3 manfaat yang peneliti sampaikan. Pertama, manfaat teoritis bagi siswa, bagi peserta didik mendapatkan tambahan tentang khazanah Islam dan dapat mengembangkannya kembali. Kedua, manfaat praktis bagi guru. Bagi guru diharapkan sebagai motivasi dalam melaksanakan tugasnya dalam mengajar dengan pengetahuan agama agar bisa dijadikan contoh untuk para murid
untuk para murid-muridnya di sekolah dan di masyarakat. Yang ketiga, manfaat praktis bagi pihak sekolah. Uraian manfaatnya bagi pihak sekolah adalah diharapkan tulisan ini sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan khususnya dalam pembinaan baik akademik maupun non-akademik. Nah, pada bagian manfaat, menurut saya manfaat yang peneliti sampaikan di sini dimaksudkan untuk menyampaikan kegunaan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bagi peserta didik, guru dan pihak sekolah, dengan disertai uraian penjelasan bagi peserta didik, bagi guru dan pihak sekolah yang cukup baik dan cukup jelas, sehingga dapat memudahkan peserta didik, guru dan pihak sekolah dalam mengetahui manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan. Kita masuk ke bab 2, yaitu tentang kajian pustaka. Landasan teori yang penulis sampaikan di sini atau yang penulis tuliskan di sini yaitu tentang ekstrakurikuler. Subteorinya ada pengertian, tujuan dan ruang lingkup ekstrakurikuler, jenis dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ada proses, ada pembinaan, pengertian rohani, islami atau rohis. Kemudian ada pembinaan rohis dan pengertian etnografi. Nah, pada bagian landasan teori ini, landasan teori atau kajian pustaka yang peneliti gunakan di sini sudah cukup baik dan sesuai dengan materi yang dibahas serta berkaitan dengan judul penelitian yang peneliti angkat. Namun, ada beberapa referensi dari pendapat para ahli yang tidak menyertakan tahun bahkan halaman. Peneliti hanya menuliskan namanya saja. Ini dapat menyebabkan data yang peneliti ambil menjadi kurang valid. Selanjutnya, kita masuk ke kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Pada skripsi yang saya review ini, ya, terdapat 6 penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam pembahasan penelitian dengan skripsi yang saya review ini, yaitu sama-sama membahas tentang etnografi secara sosial, etnografi yang ada di masyarakat, tentang kebiasaan hidup masyarakat di lingkungan sekitar, tentang kemajuan yang ada dalam rohis, tentang perubahan yang terjadi setelah siswa mengikuti kegiatan rohis, dan tentang kegiatan rohis. Kajian penelitian terdahulu ini dapat membantu peneliti dalam mengkaji masalah-masalah yang akan diteliti. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan di sini adalah pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah etnografi. Di sini dapat kita temukan pendekatan dan jenis penelitian dapat kita temukan pada bagian C, yaitu metode penelitiannya. Namun pada skripsi yang saya review ini, penulis tidak menyertakan secara langsung jenis penelitiannya apa. Contoh, seandainya jenis penelitian ini adalah etnografi. Sini pada skripsi ini tidak. Penulis di sini menggunakan bahasa, yaitu dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. Nah, peneliti hanya menyatakan metode yang digunakan, tidak menyebut secara langsung jenis penelitian etnografinya. Namun di sini dapat saya ambil bahwa jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yaitu dengan jenis penelitian etnografi. Tempat penelitiannya di SMP Negeri 166 Jakarta, di Jalan Kedondong nomor 5, RT 2 RW 5, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Selanjutnya, waktu penelitian. Pada skripsi yang saya review ini, peneliti tidak menyebutkan dari tanggal berapa dan sampai berapa peneliti melakukan penelitiannya. Namun di sini peneliti hanya menuliskan lama penelitian ini disesuaikan dengan masa kegiatan ekstrakurikuler rohis dan sebelum masa pandemi COVID-19 melanda negara Indonesia, terkhusus wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya, sumber data penelitian itu ada 2, sumber data primer dan sumber data sekunder.
Pada skripsi ini sumber data primernya adalah pembina ROHIS dan 20 anggota ROHIS. Kemudian sumber data sekundernya ada catatan lapangan hasil pengamatan, aspek struktur organisasi, dan kegiatan-kegiatan harian, serta rekaman data. Kemudian bagian teknik dan instrumen pengumpulan data pada skripsi yang saya review ini yaitu teknik pengumpulan data yang penulis gunakan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian instrumen atau alat pengumpulan datanya berupa lembaran observasi, pedoman wawancara, dokumen struktur organisasi, dan kegiatan harian, foto dan rekaman data. Nah, pada instrumennya, pertanyaan penelitian pertama, bagaimana proses pembinaan ROHIS di SMP Negeri 166 Jakarta? Teknik pengumpulan datanya, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian instrumennya atau alat pengumpulan datanya yaitu lembaran observasi, pedoman wawancara, dokumen struktur organisasi, dan kegiatan harian, foto dan rekaman data. Kemudian pada bagian teknik analisis data pada skripsi yang saya review ini, ya, pada bagian analisis datanya penulis tidak menjelaskan teknik analisis data apa yang digunakan. Menurut saya sebaik-baiknya penulis harus menjelaskan teknik analisis data apa yang digunakan sehingga penulis lebih mudah dalam memproses data menjadi sebuah informasi. Selanjutnya kita masuk pada teknik pemeriksaan keabsahan data. Pada skripsi yang saya review ini, untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada 4 kriteria yang digunakan oleh peneliti, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Pada kesempatan kali ini mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.